Marah itu sebagai tanda kelemahan karena kita lemah dalam melawan yang depan. Kemarahan itu apa? Penolakan, emosi. Dasarnya apa? Dasarnya kita ini merasa takut karena kita terancam pada suatu situasi dan kita merasa tidak mampu melawannya. Makanya kita marah. Marah itu sebagai tanda kelemahan karena kita lemah dalam melawan yang depan. Intinya seperti itu. Kita lihat kemarahan itu, tadi sudah setuju ya, itu adalah emosi. Emosi itu perasaan. Misalnya lagi marah. Karena sebetulnya marah itu sebabnya di luar kan ya. Makanya untuk nyetop marah dulu itu sebetulnya tidak begitu sukar. Karena kalau kita dirasake saja marah itu seperti semua perasaan, kalau sudah dirasakan akan hilang. Tidak ada perasaan yang dirasakan tidak hilang, itu tidak ada. Tapi yang ada, begitu perasaan itu mau reda, kita ini ingat wajah orang yang bikin kita marah, yang nyebelin ini loh, atau omongan yang menyakitkan, kita ingat, nah, keluar lagi. Ini marah ronde kedua, sudah, bukan ronde pertama sebetulnya. Jadi sebetulnya, marah itu kita lihat dan kita rasakan. Seperti semua rasa, kalau dirasakan, ya hilang. Ada durasi nih kok. Tapi tidak mungkin atau tidak mudah kita memutuskan antara sebab kemarahan dengan kemarahanmu. Kecuali kalau lama-lama marah itu ya capek loh. Yang dinamakan semakin lama dengan ngomong-ngomong semacam seperti ini, dengan kita membicarakan sebaiknya seperti apa, kita mulai ngerti. Kemarahan itu berarti saya merasa terancam dan tidak bisa menyelesaikan yang di depannya. Misalnya agak jengkel ya dengan teman atau apa. Sebab kalau bisa kita atasi, tidak perlu marah kan ya. Kita atasi. Apalagi kita merasa menang. Pasti tidak marah. Jengkel iya. Tapi kita merasa menang, tidak marah. Tapi karena berarti kita ini tidak bisa melihat yang sebenarnya ada. Nah, lama-lama kalau kita semakin ngerti mengenai marah begini, tanya prosesnya tuh ya. Prosesnya ini lama-lama kita tahu bahwa sebetulnya marah itu percuma. Sebetulnya marah itu tidak pernah membantu. Nah, semakin kita ngerti, akhirnya tahu gini. Dan marah itu bisa juga karena ingin menang-menangan. Makanya kalau kita biasakan, bisa loh menang tanpa ngasoraken. Ini sangat mungkin. Karena kalau egonya ini tidak terlalu besar. Terutama ajaran di Borobudur ini luar biasa sekali. Lengkapnya dari aspek-aspek seperti ini. Makanya kebetulan Borobudur itu suatu kurikulum yang makanya kita bisa hampir menemukan pertanyaan apapun hampir ada di situ. Nah, makanya lama-lama dibiasake. Dan yang paling tidak menolong itu pemikiran saya ini orangnya pemarah. Tidak ada orang lahir pemarah, ini tidak ada. Emosi ini paling ngomongnya saya ini orang yang biasanya marahnya cepat. Kebiasaan. Nah, semua kebiasaan bisa berubah kalau Arif menemukan sebab untuk merubahnya. Makanya selama kita merasa tidak senang, merasa tidak ini kita rubah. Prosesnya selalu dengan pengetahuan. Ngerti kalau marah itu tidak enak, tidak gini, terus pelan-pelan, satu tahap demi tahap, ini akhirnya begini prosesnya itu baru bisa hilang. Marah ini selalu disebabkan karena embel-embelnya. Dengan kita bisa lihat, tapi kalau kita mau marah juga hak kita. Karena kita ini pinternya luar biasa menghalalkan. Apapun kalau kita mau halalkan bisa. Makanya yang hati-hati. Misalnya order bakmi goreng. Datang ditawari bihun godok. Marah pun enggak? Gue marah, bola balik. Nah, minta apa? Minta bakmi gorengan. Nuntutnya bakmi gorengan. Dibikin gini, bakmi goreng, diterke. Kira-kira bakmi gorengnya enak atau enggak? Orang enak karena marah tadi kan. Tapi seandainya nih sudah tahu cara seperti ini, bihun godok ditawari, ordernya bakmi goreng, terus mikir, ini pegawai ini mungkin mau kesel. Ini kalau saya kembalikan, mungkin dia dimarahi lah. Punya toko rugi, pelayannya yang ambil order nanti dimarahi, bisa dicepat. Wis, wong ming cuma bakmi. Wis ora apa-apa, sini tak makan nih. Bihun godoknya enak apa enggak? Enak banget. Karena dilandasi kebajikan. Ini tenang, bukan saya mengada-ngada. Kamu bisa bayangkan kan? Pokoknya sesuatu dengan kebajikan. Bukan berbuat bajik, bukan. Mikir kita tadi, ini bisa membantu yang lain atau tidak. Kita dengan memikirkan yang lain, kita lihat wajah si pelayan ini. Lalu dengan tulus, enggak apa-apa wisuk, enggak apa-apa. Makanya dengan demikian, akhirnya kita ini bisa belajar untuk tidak marah. Urawal-walik lagi. Ya kan?